Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nurul Haq LC MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi, dan juga teman-teman kelas PBAB yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sebuah makalah dengan judul Ilmu Ma'ani. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya selaku moderator Misbahul Munir NIM 2220084. Selanjutnya Yana Eka Afnani NIM 2220081, Rahmanu Zulia NIM 2220082, Ulfa Ukail Nabila NIM 2220083, dan yang terakhir Istikharah NIM 2220085. Langsung saja. Yang pertama, definisi ilmu menurut para ahli. Menurut Sutrisno mendefinisikan bahwa ilmu pengetahuan ialah kumpulan dari pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan dari sejumlah orang-orang yang dipadukan secara harmonik dalam suatu bangunan yang teratur. Kemudian menurut E.J. Gladen beranggapan bahwa ilmu sama dengan keterampilan, hanya saja keterampilan itu diperoleh melalui latihan dan belajar. Selanjutnya menurut Muhammad Izzuddin Taufik, ilmu adalah penelusuran data atau informasi melalui pengamatan, pengkajian, dan eksperimen dengan tujuan menetapkan hakikat, landasan dasar, ataupun asal-usulnya. Dan selanjutnya menurut Thomas Kahn, ilmu adalah himpunan aktivitas yang menghasilkan banyak penemuan baik dalam bentuk penolakan maupun pengembangannya. Jadi dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah suatu pengetahuan baru yang didapatkan melalui pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang menunjang itu, seperti dengan melakukan riset-riset atau penelitian secara empiris dan faktual. Baik, saya Rahmanu Zulia NIM 2220082 ingin menjelaskan tentang ilmu dalam pandangan Islam. Ilmu dalam bahasa Arab adalah isim masdar dari alima, yang berarti mengetahui, mengenal, merasakan, dan meyakini. Secara istilah, ilmu adalah dihasilkannya gambaran atau bentuk sesuatu dalam akal. Islam adalah agama memandang ilmu sebagai sesuatu yang harus diutamakan. Dalam Islam, diwajibkan untuk semua individu muslim untuk menuntut ilmu. Selain belajar ilmu-ilmu yang bermaktub Al-Quran dan Sunnah, seorang muslim juga dianjurkan untuk mempelajari ilmu yang bersifat kejadian alam maupun yang lainnya, dan yang menghasilkan ilmu-ilmu seperti ilmu astronomi, ilmu bumi, ilmu sosial. Selain itu, dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa derajat orang yang berilmu sangat tinggi melebihi abid atau ahli ibadah. Yang dimaksud derajat sangat tinggi di sini bahwa orang yang beribadah dengan ilmu dan orang yang beribadah tanpa tahu ilmunya akan berbeda nilainya dari segi pahala yang diperoleh. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Karena pentingnya ilmu dan banyaknya faedah yang terkandung di dalamnya, para ulama menyimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah wajib sesuai dengan jenis ilmu yang akan dituntut. Inilah hukum dasar menuntut ilmu berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun orang perempuan. Kemudian di dalam firman Allah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam.
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Terjemah ayat di atas merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad dari malaikat Jibril ketika beliau berada di Gua Hira. Surat Al-Alaq dijadikan surat yang pertama turun dikarenakan memiliki arti dan makna yang penting dalam proses keimanan dan penyerahan diri kepada Allah. Di ayat tersebut terdapat perintah untuk membaca, dikarenakan membaca merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam menuju ke arah iman yang sempurna dan Islam yang bulat atau penuh kepadanya. Kata Iqra, walaupun terjemahan bebasnya ialah membaca, tetapi tidak boleh diartikan hanya sebatas membaca saja, tetapi juga dapat diartikan dengan menulis dan berpikir. Karena ketiga kata itu memiliki hubungan yang sangat erat. Karena begitu pentingnya membaca dan menuntut ilmu, maka kegiatan belajar bagi setiap orang Islam haruslah dimulai sejak kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat." Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, keutamaan menuntut ilmu. Ilmu merupakan tanda kebaikan Allah pada seorang hamba. Ya. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya, maka Allah akan membuat dia paham dalam agama. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan pentingnya ilmu sangat banyak, tidak mungkin disebutkan semua. Para ulama ahli hadis bagi seluruh ilmu. Para ulama menjelaskan bahwa pentingnya ilmu ataupun ahli hadis pada umumnya menuliskan tersendiri dan menjelaskan pentingnya ilmu bagi seluruh sendi kehidupan, entah itu kehidupan akhirat maupun dunia. Dalam ayat surat Al-Mujadalah disebutkan, yarfa'ullahu ladina amanu wal ladina utul ilma darajat. Akan ditinggikan derajat seorang yang beriman di antara kalian, di antaramu, yaitu orang-orang akan diberi ilmu beberapa derajat ditinggikannya. Beliau juga bersabda dalam hadis lainnya, ulama adalah pewaris nabi. Hadis riwayat Tirmidzi, sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu saja. Maka barang siapa yang telah mengambilnya ilmu tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang banyak ataupun bagian yang penting. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam hadis-hadis beliau, Rasulullah SAW tidak pernah meminta kepada Allah untuk ditambah kepadanya, pada beliau sendiri, kecuali ilmu. Seandainya ada sesuatu yang lebih utama dari ilmu, pasti Rasulullah akan mengajarkan umatnya untuk meminta kepada Allah hal tersebut. Jadi ilmu itu lebih utama daripada harta, karena ilmu akan menjaga pemiliknya. Sementara harta pemiliknya lah yang akan menjaganya. Dengan begitu juga kita belajar sesungguhnya iman seseorang kepada Allah dan hari akhir itu haruslah dibangun di atas ilmu. Tidak mungkin seorang itu memiliki iman kepada Allah, memiliki iman kepada hal-hal tersebut tanpa adanya ilmu, tanpa adanya dasar ilmu. Dan seseorang hanyalah beragama saja tanpa memiliki dasar yang kuat dan hanya ikut-ikutan saja. Akhirnya iman itu akan mudah goyah dan menjadi syubhat. Nah, tidurnya seorang yang berilmu itu beda. Bedanya apa? Karena seorang yang berilmu itu lebih ditakuti daripada sholatnya orang yang tidak berilmu. Hal ini bisa terjadi karena tidurnya orang berilmu itu sebagai alasan ataupun tujuannya itu agar bisa istirahat, agar mampu beribadah kembali lagi setelah bangun, seperti ibadah sholat tahajud, sholat di tengah malam, itu
ataupun sholat-sholat yang lainnya, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya di pagi hari ataupun duha misalnya, apalagi itu juga. Selain itu, orang berilmu juga tidurnya akan mengamalkan ilmu tersebut, misalnya dengan mengamalkan wudhu sebelum tidur, membersihkan diri sebelum tidur, dan tidurnya pun mengamalkan sunah-sunahnya, seperti misal miring ke kanan itu. Nah, di sini telah jelas ya bahwa keutamaan itu banyak, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa? Sebagai ilmu itu pewaris, dan binatang-binatang di lautan juga mengerti bahwa tingginya seorang yang berilmu itu derajatnya itu lebih tinggi daripada hal-hal yang lain. Tidurnya misal tadi ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Setelah seorang mengetahui dan mengerti akan keutamaan menuntut ilmu, maka kita harus memperhatikan masalah adab. Zakaria Al-Anbari berkata, ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar. Untuk itu, kita harus mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu. Di antaranya adalah, yang pertama yaitu ikhlas. Jika seorang penuntut ilmu mengikhlaskan amalnya karena Allah, maka usahanya akan diberkahi, dan dia akan mendapat kemuliaan yang Allah berikan untuk ilmu, ulama, dan siapa saja yang menempuh jalan mereka. Namun, jika keikhlasan hilang dari seorang penuntut ilmu dan terasuki noda-noda riya, serta tujuan menuntut ilmunya adalah untuk berdebat, popularitas, dan mengejar pangkat dan jabatan di tengah-tengah manusia, maka di akhirat ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian yang kedua yaitu bersungguh-sungguh dan sabar dalam menuntut ilmu. Sesungguhnya seorang hamba butuh kesungguhan dan semangat untuk memperoleh ilmu. Ia harus menjauhkan dirinya dari sifat lemah dan malas. Karena malas akan menyebabkan terhalanginya seorang untuk mendapat kebaikan yang banyak. Kemudian seorang hamba harus bersabar. Sabar adalah salah satu akhlak mulia yang diperintahkan oleh Islam. Tidak akan ada keberhasilan di dunia dan kemenangan di akhirat kecuali dengan kesabaran. Kalau bukan karena kesabaran seorang pelajar terhadap pelajarannya, maka untuk mencapai tujuan yang tinggi tidak akan bisa tercapai. Kemudian yang ketiga yaitu meminta pertolongan kepada Allah. Nah, ini adalah hal yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang dalam menuntut ilmu. Bahkan hal ini adalah dasar yang harus ada dalam diri para pengunduh ilmu. Jika ia tidak meminta pertolongan kepada Allah, berarti dia seorang yang tidak tawadhu, sombong, dan tidak takut kepada Allah. Seperti sabda Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hati terdapat kesombongan seberat biji sawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, lanjutan dari Mbak Ulfa Ukail Nabila tentang adab-adab menuntut ilmu. Mengamalkan ilmu. Seseorang dalam menuntut ilmu harus punya perhatian serius terhadap perkara mengamalkan ilmu, karena tujuan dari menuntut ilmu adalah untuk diamalkan. Oleh sebab itu, seseorang harus benar-benar berusaha mengamalkan ilmunya. Adapun jika yang dilakukan hanya mengumpulkan ilmunya namun berpaling dari beramal, maka ilmunya akan mencelakainya. Selanjutnya, berhias dengan akhlak mulia dan menjauhi kemaksiatan. Seorang berilmu sebaiknya menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, seperti lemah lembut, tenang, santun, dan sabar. Kemudian, seorang penuntut ilmu harus menundukkan nafsunya dengan meninggalkan kemaksiatan, sebab hal itu akan membantunya untuk mendapatkan barokah ilmu. Yang terakhir, mendakwahkan ilmu. Di antaranya adab yang wajib dilakukan oleh penuntut ilmu adalah menyebarkan ilmu di antara manusia, tidak menyembunyikannya, dan tidak pula kikir dengan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang yang menuntut ilmu dan mengancamnya dengan siksaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materinya,
Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.